Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai penarikan dan seleksi tenaga kerja. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Putri Wulandari selaku moderator, dan berikut nama-nama anggota dari kelompok kami yang lainnya. Yang pertama ada Ilma Yasalofania, Herlina Ayu Pratiwi, Teddy Yuliandi, dan ada Irwan Rahiman Lawi. Yang pertama kali akan kita bahas ialah mengenai penarikan tenaga kerja. Dari pembahasan mengenai penarikan tenaga kerja tersebut mencakup pengertian dan maksud dari penarikan tenaga kerja, tujuan dan alasan-alasan penarikan tenaga kerja, penarikan dan pengaruh nilai, serta pengaruh eksternal dari penarikan tenaga kerja dan teknik-teknik penarikan. Untuk materi mengenai pengertian dan maksud penarikan tenaga kerja, tujuan dan alasan-alasan dasar penarikan tenaga kerja, serta penarikan dan pengaruh nilai akan dijelaskan oleh Saudari Ilma Yasalofania. Berikut penjelasannya. Pengertian dan maksud penarikan tenaga kerja. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran atau aplikasi mereka tersebut diserahkan. Maksud dari penarikan. Kegiatan penarikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga kerja yang diperlukan. Adapun maksud dan pentingnya penarikan ini adalah menentukan kebutuhan penarikan tenaga kerja, meningkatkan jumlah pelamar kerja secara efisien, membantu meningkatkan rating proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar kerja yang underqualified atau overqualified, mengurangi kemungkinan berhenti atau merasa setelah diangkat, memenuhi kewajiban organisasi melaksanakan program pemerataan kesempatan kerja, mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang potensial, meningkatkan efektivitas organisasi dan individu baik dengan jangka pendek maupun panjang, menilai efektivitas berbagai teknik dan lokasi rekrutmen. Tujuan dan alasan-alasan penarikan. Tujuan aktivitas penarikan terdiri dari 1. Memikat pelamar kerja yang melamar kesempatan kerja. 2. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran yang mereka terima. 3. Sebagai sarana pertukaran informasi. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan pegawai, yaitu 1. Berdirinya organisasi baru. 2. Perluasan kegiatan organisasi. 3. Terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. 4. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. 5. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif. 6. Adanya pekerja yang berhenti karena memiliki usia pensiun. 7. Adanya pekerja yang meninggal dunia. Agar kegiatan produktivitas suatu organisasi tidak mengalami gangguan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti yang disebutkan di atas, maka organisasi mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan penarikan pegawai tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Penarikan dan pengaruh nilai. 1. Penarikan. Setiap organisasi, terlepas dari setiap ukuran produk maupun jasa yang dihasilkannya, harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawan. Hal tersebut memerlukan pencarian orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan posisi yang kosong. Sumber karyawan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Bentuk pekerja yang harus diisi serta berbagai kebijakan dan praktik organisasi akan menentukan yang mana dari sumber tadi yang paling tepat untuk mengisi posisi yang kosong. Sebab itu, salah satu aspek keputusan seleksi pengambilan keputusan di mana akan merekrut sebelum perusahaan dapat menyeleksi dan mengangkat pelamar yang mempunyai kualifikasi terbaik. Terlebih dahulu harus direkrut orang-orang untuk pekerja yang tersedia. Prosedur seleksi karyawan efektif tergantung pada efektivitas proses rekrutmen. Kandidat-kandidat yang menonjol tidak akan dapat diseleksi manakala mereka tidak termasuk dalam kumpulan pelamar. 2. Pengaruh nilai. Pengaruh lingkungan, terutama nilai-nilai terhadap MSDM sangat besar.
Pengaruh tersebut tampak sangat nyata dari nilai-nilai yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi, serta hukum. Pengaruh tersebut kemudian termanifestasikan dalam berbagai bentuk outcome berupa undang-undang, instruksi, pimpinan eksekutif, aturan-aturan pembuatan keputusan, dan interpretasi dan tinjauan dari lembaga yudikatif. Nilai-nilai yang saling berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nilai-nilai yang saling berkompetisi dalam kondisi-kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan perubahan teknologi tertentu dapat dimanifestasikan dalam jiwa dan semangat isi dari berbagai bentuk peraturan, baik yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan dianggap sensitif terhadap aspirasi dan keinginan rakyat maupun yudikatif. Misalnya, instruksi pimpinan dapat membentuk keputusan mengenai pengadaan posisi-posisi baru atau peniadaan posisi tertentu berdasarkan suatu sistem merit yang ketat atau longgar hingga ke tingkat penekanan yang terhadap objektivitas penilaian. Reformasi sangat mengutamakan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dibanding dengan nilai-nilai hak pekerja dan keadilan sosial. Pengaruh nilai-nilai ini terasa pada berbagai bentuk aktivitas MSDM, mulai dari aktivitas pencarian, rekrutmen, hingga aktivitas sanksi. Nilai-nilai disaring melalui kondisi-kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi, kemudian menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang semuanya akan berdampak terhadap berbagai fungsi MSDM. Nilai-nilai keadilan sosial dan responsif politik biasanya tercermin dalam berbagai aturan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif yang dianggap wakil rakyat yang sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasinya. Nah, demikianlah penjelasan dari Saudari Irma Yasavania mengenai pengertian dan maksud dari penarikan tenaga kerja, tujuan dan alasan-alasan dasar penarikan tenaga kerja, serta penarikan dan pengaruh nilai. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh eksternal dari penarikan tenaga kerja, serta teknik-teknik penarikan akan dijelaskan oleh Saudara Teddy Yuliandi. Berikut penjelasan. Pengaruh eksternal terhadap penarikan. Tidak ada satupun organisasi yang boleh mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Artinya, dalam mengelola organisasi, faktor-faktor eksternal atau lingkungan harus selalu mendapat perhatian, juga dalam hal merekrut tenaga kerja baru. Contoh dari faktor eksternal dalam proses rekrutmen antara lain: 1. Tingkat pengangguran. 2. Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru. 3. Langkah tidak keahlian atau keterampilan tertentu. 4. Proyeksi angkatan kerja pada umumnya berkaitan dengan faktor demografi. 5. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 6. Praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. Teknik-teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung keadaan organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. 1. Rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika di apartemen-apartemen yang berbeda merekrut jumlah besar pekerja juru ketik atau teknis bagi tipe kependudukan yang sama. Pekerja-pekerja yang baru dibutuhkan di waktu akan datang. Jenis pekerja, klasifikasi, dan besarnya gaji. 1. Lokasi tugas. 2. Gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja. 3. Kualifikasi minimal. 4. Tanggal mulai kerja. 5. Prosedur-prosedur pelamaran. 6. Tanggal penutup bagi. 2. Teknik rekrutmen yang desentralisasikan. Demikianlah penjelasan dari Saudara Teddy Yuliandi mengenai pengaruh eksternal terhadap penarikan tenaga kerja serta teknik-teknik penarikan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai seleksi dan penempatan tenaga kerja. Di dalam pembahasan mengenai seleksi dan penempatan tenaga kerja, terdapat pengertian seleksi dan penempatan sumber daya manusia, proses seleksi, syarat-syarat seleksi dan penempatan, tes keabsahan dan bentuk-bentuknya, metode-metode seleksi dan penempatan, serta kendala-kendala dalam memilih
metode seleksi dan penempatan. Untuk pembahasan mengenai pengertian seleksi dan penempatan sumber daya manusia serta proses seleksi akan dijelaskan oleh Saudara Irwan Rahiman Maulida. Berikut penjelasan. Pengertian seleksi dan penempatan SDM. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Tugas seleksi ialah menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan semula. Pada seleksi, sejumlah calon dinilai sejauh mana kesesuaian mereka dengan suatu pekerjaan. Pada penempatan, setiap calon dinilai derajat kesesuaiannya untuk sejumlah pekerjaan yang berbeda-beda. Dari jumlah calon dipilih sejumlah orang yang dinilai secara keseluruhan paling sesuai dengan pekerjaan yang berbeda-beda yang tersedia. Sedangkan penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Tugas dari penempatan adalah menilai para calon untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap pekerjaan. Proses seleksi. Proses seleksi calon tenaga kerja di perusahaan di Indonesia bervariasi. Namun, secara garis besar, seleksi berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Nomor 1. Penerimaan surat lamaran. Sesungguhnya proses seleksi berlangsung dua arah dalam arti bahwa organisasi pemakai tenaga kerja menyeleksi para pelamar dan di lain pihak para pelamar memilih organisasi di mana berharap akan berkarya. 2. Penyelenggaraan ujian. Pada dasarnya terdapat jenis tes yang ditempuh oleh para pelamar, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes pelaksanaan pekerjaan. 3. Wawancara seleksi. Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara perekrut dengan pelamar. Dewasa ini dikenal paling sedikit 5 jenis wawancara itu. A. Wawancara tidak terstruktur. B. Wawancara terstruktur. C. Gabungan antara tidak terstruktur dan terstruktur. D. Pemecahan masalah. Dan E. Wawancara dalam situasi stres. Karena wawancara dianggap sebagai instrumen seleksi pelamar yang sangat penting, pemahaman tentang proses wawancara menjadi relevan dan wajar. Mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pada dasarnya, proses wawancara melibatkan pengambilan 5 langkah. Bagian A. Persiapan wawancara. Bagian B. Penciptaan keserasian hubungan. Bagian C. Tukar-menukar informasi. Bagian D. Mengakhiri wawancara. Bagian E. Penilaian. Bagian 4 atau nomor 4. Pengecekan latar belakang pelamar dan surat referensi. Salah satu langkah yang keseluruhan proses seleksi ialah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen lamarannya dengan surat referensi. Permintaan informasi referensi dari orang-orang tertentu merupakan usaha yang sistematik untuk mengetahui lebih mendalam latar belakang seorang pelamar. Bagian 5. Evaluasi kesehatan. Evaluasi medis pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelamar berada dalam kondisi fisik yang sehat. 2 cara umum ditempuh dalam proses ini. Pertama, pelamar diminta melampirkan surat keterangan dari dokter. Kedua, melakukan sendiri evaluasi medis dengan cara mengharuskan pelamar menjalani tes kesehatan menyeluruh di tempat pemeriksaan dan oleh dokter yang ditunjuk oleh organisasi. Bagian 6. Wawancara oleh manajer.
Dalam manajemen SDM, dewasa ini semakin dirasakan pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Bahkan dalam banyak organisasi kecenderungan kuat dewasa ini adalah memberikan wewenang dan kata terakhir kepada para penyelia untuk memutuskan siapa di antara para pelamar, siapa yang diterima dan siapa yang ditolak. Bagian 7. Pengenalan pekerjaan. Pengenalan dimaksud agar para calon karyawan mengetahui dan memahami kultur, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan organisasi. 8. Keputusan atas lamaran. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Siapapun yang pada akhirnya mengambil keputusan atas lamaran yang diterima, apakah diterima atau ditolak. Yang jelas ialah bahwa dua hal penting mendapat perhatian. Pertama, merupakan tindakan yang sangat etis, sekaligus merupakan langkah penting dalam menjaga citra positif suatu organisasi apabila para pelamar yang lamarannya tidak diterima segera diberitahukan tentang penolakan tersebut. Kedua, seluruh dokumen lamaran daripada pelamar yang diterima untuk bekerja perlu disimpan dengan baik dan rapi karena berbagai informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut akan sangat bermanfaat di kemudian hari dalam membina dan mengarahkan karier pegawai yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan dari Saudara Irwan Rahiman Loli mengenai pengertian seleksi dan penempatan sumber daya manusia serta proses dari seleksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat seleksi dan penempatan, tes keabsahan dan bentuk-bentuknya, metode-metode keseleksi dan penempatan, serta kendala-kendala dalam memilih metode seleksi dan penempatan akan dijelaskan oleh Saudari Herlina Ayu Pratik. Berikut penjelasan. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting, dan bahkan tergantung pada informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut. Informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan penerimaan dan penempatan seorang pekerja. Syarat yang dimaksud adalah A. Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. B. Rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. C. Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilihnya. Tes keabsahan dan bentuk-bentuknya. Tes validasi adalah penentuan cakupan apakah suatu alat seleksi bersesuaian dengan syarat pekerjaan, di mana terdapat 3 strategi validitas, yaitu 1. Empirical validation. Ini dikenal dengan keabsahan kriteria, yang menghendaki bahwa suatu angka tes dalam pengertian statistik dapat dikorelasikan secara signifikan dengan unsur penting dari performansi kerja, sehingga tes ini akan memakan waktu dan uang dan dapat menjadi tidak praktis bagi organisasi yang memperkerjakan sedikit orang pada suatu kelas pekerjaan. 2. Contrast validation adalah tes yang mengidentifikasikan ciri-ciri psikologis atau ketangkasan yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja pekerjaan tersebut. Ini membutuhkan jasa konsultan yang valid dan independen. Dan tes ini merupakan metode pilihan untuk jabatan pemerintahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kejelasan harapan kinerja. 3. Content validation. Tes ini menuntut adanya kualifikasi minimum yang logis yang dikaitkan dengan kewajiban dari jabatan yang akan ditempati, standar kinerja realistik, keterampilan, pengetahuan sesuai dengan SKAS. Tes ini juga dapat digunakan untuk kriteria seleksi dan promosi dengan mengukur kinerja seorang pekerja. Metode-metode seleksi dan penempatan. Dalam proses seleksi adalah menetapkan kualifikasi minimal bagi suatu jabatan melalui analisis jabatan. Ini berkaitan dengan metode-metode tertentu yang
untuk mengukur kualifikasi-kualifikasi dari pelamar atau pekerja. Ada 9 metode yang biasanya digunakan, yakni 1. Tinjauan data biografis. Tinjauan mengenai pendidikan dan pengalaman dari seorang pelamar melalui proses seleksi, sekalipun pendidikan dan pengalaman bukan merupakan kriteria yang penting, tetapi bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penting lain. 2. Tes ketangkasan. Tes ketangkasan tidak mahal secara relatif untuk dilaksanakan dan dicatat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Tes kemampuan tes ini mengukur luasnya kemampuan umum atau keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pekerjaan melalui empirical atau contrast validation. 4. Tes performansi. Semakin dekat tes kemampuan merangsang tugas-tugas pekerjaan dan konteks yang aktual, tes tersebut semakin menjadi tes performansi. 5. Referensi. Referensi merupakan metode seleksi yang penting dipakai untuk memeriksa pendidikan untuk riwayat memperoleh keterangan tentang kepribadian atau keterampilan pelamar. 6. Evaluasi performansi. Evaluasi performansi sebelumnya sering dipakai untuk menilai potensi bagi penugasan kembali atau promosi atau bahkan persyaratan bagi lowongan promosi tertentu. 7. Wawancara. Wawancara akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengamati kinerja atau penampilan seorang pelamar dan keterampilan-keterampilan antar perorangan dan untuk menanyakan hal-hal yang tidak muat dalam form lamaran. Pusat-pusat penilaian. Pusat-pusat penilaian berusaha untuk memperkenalkan beberapa pelamar dengan keadaan-keadaan kerja yang merangsang supaya menekankan kinerjanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerja. 9. Masa percobaan. Masa percobaan memiliki faktor validitas dan reliabilitas yang mungkin tinggi karena metode ini mengukur kinerja aktual pada kerja. Kendala-kendala dalam memilih metode seleksi dan penempatan. 1. Tingkat validitas yang berbeda dan keterkaitan kerja yang berbeda. 2. Masing-masing metode mempunyai tingkat reliabilitas atau kekonsistenan angka bagi seorang pelamar dibandingkan waktu. 3. Metode tersebut mempunyai tingkat biaya yang bervariasi, dari yang mulai tidak mahal hingga biaya yang sangat mahal. 4. Orientasi nilai. Efisiensi, kepentingan, keadilan dari sebuah organisasi juga mempengaruhi dalam pemilihan metode seleksi dan penempatan. Nah, demikianlah penjelasan dari Saudara Herlina Ayu Pratiwi mengenai syarat-syarat seleksi dan penempatan, tes keabsahan dan bentuk-bentuknya, dan metode-metode seleksi dan penempatan, serta kendala-kendala dalam memilih metode-metode seleksi dan penempatan. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai strategi validasi tes. Nah, untuk materi strategi validasi tes tersebut akan dijelaskan juga oleh Saudara Herlina Ayu. Berikut penjelasannya. Strategi validasi tes, rekrutmen dan seleksi merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para manajer dan direksi karena sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan. Banyak masalah yang dihadapi Indonesia yang terkait dengan lapangan atau kesempatan kerja. Misalnya, suplai angkatan kerja yang melebihi permintaan pasar kerja, masalah pengangguran, masalah kualifikasi karyawan, dan lain sebagainya. Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Dalam proses rekrutmen dan seleksinya, perusahaan harus menggunakan prosedur rekrutmen dan seleksi objektif, terpercaya, dan absah. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus menentukan ragam pilihan strategis dalam rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Antara lain, satu perusahaan dapat membuat suatu pilihan strategis yang berfokus pada pendekatan gender atau lingkungan sosial. 2. Perusahaan dapat memilih karyawan baru atau menyewa tenaga kerja kurang terlatih atau yang terlatih dan profesional. 3. Perusahaan membuat keputusan dan memperhatikan anggaran yang tersedia untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. 4. Perusahaan dapat membuat suatu pilihan strategis untuk mencari sumber tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. 5. Perusahaan membuat keputusan strategis dengan memperhatikan kecanggihan teknologi dari cara baru rekrutmen dan seleksi. 6. Perusahaan dapat memilih cara yang terbaik, yaitu apakah merekrut dan menyeleksi karyawan dari dalam dan atau dari luar perusahaan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai strategi validasi tes yang telah dijelaskan oleh Saudari Herlina Ayu Pratiwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan
dari materi mengenai penarikan dan seleksi tenaga kerja yang telah kita bahas tadi. Berikut kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya mengenai penarikan dan seleksi tenaga kerja ialah setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon-calon karyawan tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Dan juga, organisasi melakukan seleksi untuk mencari dan memilih calon karyawan yang akan diterima ataupun ditolak oleh organisasi. Dengan proses seleksi tersebut, diharapkan organisasi akan mendapatkan calon-calon karyawan yang benar-benar sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal ini, karyawan yang terpilih akan merasa puas apabila mereka ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Penempatan karyawan yang sesuai pada posisi yang tepat bukan saja menjadi keinginan organisasi, tetapi juga menjadi keinginan karyawan. Dengan demikian, karyawan yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan akan merasa termotivasi dan bersemangat dalam bekerja dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Demikian kesimpulan dari materi yang telah kita bahas mengenai penarikan dan seleksi tenaga kerja. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Terima kasih. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai penarikan dan seleksi tenaga kerja. Semoga penjelasan dari kelompok kami tadi bisa dipahami dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika ada argumen yang ingin disampaikan atau pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung disampaikan di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.